sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Ester pasal 8 ayat 1 sampai dengan 17. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop perintah raja yang menguntungkan orang Yahudi. Pada hari itu juga Raja Ahasveros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin materai yang diambil daripada Haman, lalu serahkannya kepada Mordekai, dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya, supaya dibatalkannya maksud jahat Haman orang Agag itu, serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester, lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja, serta sembahnya, "Jikalau baik pada pemandangan raja dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan suara tita untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamadeta orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba?" Maka jawab Raja Ahasveros kepada Ester sang ratu, serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, "Harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Ester, dan Haman sendiri telah disulahkan pada tiang karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin materai raja, karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimateraikan dengan cincin materai raja tidak dapat ditarik kembali." Pada waktu itu juga dipanggillah para panitera raja dalam bulan yang ketiga, yakni bulan Siwan, pada tanggal 23, dan sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai ditulislah surat kepada orang Yahudi dan kepada para pembesar daerah, wakil pemerintah dan para bupati dan para pembesar daerah dari India sampai ke Ethiopia, 127 daerah, kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, dan juga kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasveros dan dimeterai dengan cincin materai raja. Lalu dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda, yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas dan diternakkan di pekudaan, dikirimkanlah surat-surat yang isinya, "Raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya." Pada hari yang sama di segala daerah Raja Ahasveros, pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk hari itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya. Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Dan Mordekai keluar dari hadapan raja dengan memakai pakaian kerajaan daripada kain ungu tua dan kain lenan,
dengan memakai taju emas yang mengagumkan serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda. Maka kota Susan pun bertempik soraklah dan bersukaria. Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati dan sukacita, kegirangan dan kehormatan. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan di tiap-tiap kota, di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hari gembira, dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi, karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Amin. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan saya berikan tema bagi kita semua, yaitu iman dan pengharapan. Sekali lagi, iman dan pengharapan. Bapak Ibu saudara terkasih, kita boleh membaca ayat firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Bagaimana sukacita dan sorak-sorai orang-orang Yahudi boleh mereka nikmati. Bagaimana mereka boleh bersorak-sorai atas titah dan perintah dari raja yang mengangkat derajat mereka, sehingga mereka boleh bersukacita dan bersorak-sorai, karena sebelumnya mereka memiliki ketakutan yang begitu besar, karena mereka telah dititahkan untuk boleh dipunahkan melalui Haman yang telah disulahkan. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita membaca ayat ini dengan seksama, kita akan melihat dan menemukan bagaimana Tuhan yang mencintai dan turut merasakan penderitaan umatnya, yang membangkitkan pemimpin yang memiliki kepekaan dan keadilan, kepedulian yang mendalam untuk menyelamatkan umatnya. Kita boleh memperhatikan Bapak Ibu saudara terkasih, siapakah pemimpin yang boleh dibangkitkan oleh Tuhan itu, yaitu Mordekai dan Ratu Ester. Mereka adalah pemimpin yang menyadari bahwa sukacita dan kemenangan yang Tuhan berikan bukan hanya ditujukan bagi kepuasan diri mereka, tetapi sekaligus mereka merupakan suatu panggilan untuk menjadi berkat yang mendatangkan keselamatan bagi bangsanya dan penghukuman bagi Amalek atas setiap tindakan dan perbuatan jahat orang-orang yang tidak menyukai orang-orang Yahudi. Bapak Ibu saling terkasih, kalau kita memperhatikan, Tuhan telah meninggikan Ester. Dialah seorang gadis yang malang, yang menjadi ratu dan mendapat kasih yang berlimpah-limpah dan dicintai banyak orang. Dan dia memiliki hidup tentram dalam istana dan tidak kekurangan suatu apapun. Namun berkali-kali ia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang-orang sebangsanya. Bapak Ibu, Tuhan mengangkat Ester dan Mordekai, dan Mordekai senantiasa melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dia mengoyakkan pakaiannya dan mengenakan kain kabung serta abu di atas kepalanya. Dia menjadi seorang yang keluar dari hadapan raja, memakai pakaian kerajaan dengan tajuk emas yang sangat mengagumkan. Kalau kita memperhatikan, dulu ia ditindas melalui cincin materai raja. Namun sekarang kita melihat dia diselamatkan melalui cincin itu. Sehingga dulu dia mengalami tekanan, dia menderita, bahkan tersingkir dan terhina. Namun kini dia mendapatkan kelapangan hati, sukacita yang begitu besar, karena Tuhan telah mengangkat derajat mereka. Bapak Ibu, Tuhan bekerja di dalam setiap hati umatnya yang boleh memiliki iman dan pengharapan. Kita tahu bahwa Mordekai dan Ester adalah orang yang takut akan Tuhan. Mereka memiliki iman dan pengharapan.
Dan ketika mereka memiliki iman dan pengharapan itu, Tuhan mengangkat derajat mereka, menjadikan mereka orang yang terpandang di tengah-tengah kerajaan Ahasveros. Dan itu kami membuat mereka menjadi orang yang tinggi hati, membuat mereka yang lupa siapa mereka, yang lupa akan identitas mereka, yang lupa akan bangsanya. Namun ketika mereka memiliki dan mendapatkan keistimewaan itu, mereka mengingat siapa mereka, sehingga mereka berusaha terus dan pertaruhkan nyawanya hanya untuk menyelamatkan bangsanya. Bapak Ibu saudara terkasih, Tuhan Raja segala bangsa telah mengubah ratap tangis umatnya menjadi sukacita. Titah yang telah diperintahkan oleh Raja itu membuat orang-orang Yahudi takut, karena titah itu telah menyatakan untuk memusnahkan orang Yahudi, sehingga mereka dalam hari-harinya memiliki ketakutan, bahkan ratap tangis. Namun kita melihat dalam ayat renungan yang boleh kita baca hari ini, bagaimana Tuhan mengubah itu, ratap tangis itu menjadi sukacita. Melalui permintaan Ratu Ester dan melalui pesan Raja kepada Mordekai yang mengirimkan surat ke berbagai penjuru di mana tempat Raja Ahasveros menguasai, kita melihat perintah yang disampaikan membawa sukacita. Banyak orang yang bukan orang Yahudi mengaku dirinya Yahudi karena mereka telah ketakutan atas pesan Raja yang mengangkat derajat orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sukacita akan dinyatakan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita memiliki iman dan pengharapan kepada Allah, maka Allah akan mengubah ratap tangis menjadi sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Sekarang apa menjadi respon kita ketika kita mendengar firman Tuhan ini? Apakah kita tinggal diam saja ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami kesusahan, kita tidak mau berpengharapan kepada Tuhan? Mari firman Tuhan hari ini mengajak kita supaya kita sungguh berpengharapan di hadapan Tuhan, memiliki iman yang teguh, maka Tuhan akan mengubah situasi kita yang sulit menjadi situasi yang mendatangkan sukacita, dan hidup kita akan semakin mengalami sukacita di hadapan Tuhan Allah. Mari Bapak Ibu, hiduplah dalam iman dan pengharapan, maka Allah akan mengubahkan situasi yang sulit menjadi situasi yang mendatangkan sukacita di dalam hidup kita. Sebagaimana yang dialami oleh Ester dan Mordekai, mereka diangkat derajatnya dan mengalami sukacita yang daripada Tuhan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk boleh memiliki iman dan pengharapan yang sungguh kepada Tuhan. Karena kami percaya sekalipun ada situasi yang sulit dalam hidup kami, jika kami beriman dan berpengharapan kepada Tuhan, maka Tuhan akan turut bekerja mendatangkan sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas berdoa dan untuk renungan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.